Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadira Maudin dengan NPM 2025 dan 2034. Dan perkenalkan, nama saya Salwa Islami dengan NPM 2025 6320 1035. Di sini kita akan menjelaskan cara membuat makalah, struktur makalah yang benar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer. Oke, baik teman-teman, ini kita udah masuk ya ke dalam strukturnya. Ini sudah kita buat. Untuk buat heading pertama itu kita menggunakan heading 1. Di sini ya, kita cari heading 1. Nah, ini ada heading di sini kan. Tapi sebelumnya kita blok dulu. Sabar ya, teman-teman. Dari kata pengantar, kita pakai heading 1. Klik kanan. Terus nanti update ini, tekan yang ini. Oke. Ini udah jadi heading ya. Habis itu lanjut. Yang kedua, daftar isi. Pakai heading yang tadi juga, heading 1. Lanjut lagi untuk daftar tabelnya, sama seperti itu, heading 1. Untuk daftar gambar juga sama. Nah, untuk bab 1 pendahuluan, supaya kita kasih Ctrl F dulu nih, supaya terlihat, baru kita oke, ini heading-headingnya ya guys. Nah, ntar ya, kok ini tiba-tiba dia kuning, kita color. Oke. Di sini udah terlihat ya, sudah ada kata pengantar, daftar isi, dan juga daftar tabel. Nah, untuk buat bab 1 pendahuluan, kita perlu jangan langsung enter seperti ini ya. Karena kalau enter seperti ini, ketika kita tekan heading 1, maka dia akan terjadi seperti ini. Ada 2 itu kan. Jadi, kita hapus dulu. Kita pindahkan seperti ini, baru tekan shift enter. Nah, jadinya seperti ini. Untuk bab 1 sampai bab 3, bab 2 dan seterusnya sama seperti itu. Shift enter, baru heading 1. Ini juga sama. Ini juga sama. Bentar ya teman-teman. Oke. Setelah ini maaf saya perbaiki dulu ya. Ini diperbaiki dulu, di restart dari awal udah, dan kita ubah dia jadi 12. Oke. Untuk isinya tuh harus 12 ya fontnya, dan untuk judulnya itu baru 14. Ini semuanya kita ganti jadi 12. Oke, sudah. Heading untuk daftar gambar dan lain-lain sudah. Sekarang kita masuk di heading bab 1 di latar belakangnya. Ini teman-teman bisa tekan heading 2, klik kanan, habis itu update heading to match selection. Oke, seperti ini. Habis itu sama lagi, yang B pun seperti itu, heading 2. Nah, untuk masuk ke bab 2, dia tuh tidak bisa menggunakan heading 2. Kita harus menggunakan heading baru agar nantinya dia terbaca. Nih, kita klik heading 3, update heading to match. Oke, seperti ini ya. Terus itu kita masuk lagi ke bab 3 seperti itu. Kita tekan heading 4, klik kanan, terus update heading. Oke, lanjut seperti itu juga. Ada yang ke bawahnya. Oke, jadi oke, daftar pusakanya tadi masuk di berarti heading 1 ya. Oke, sudah selesai. Nah, tapi kenapa bab 1-nya belum terbaca latar belakangnya? Nah, kalau kayak gini berarti kita harus pergi klik kanan untuk heading 2, modify, dan juga kita perbaiki untuk style based dan style for following paragrafnya itu jadi heading 2. Oke teman-teman, ini udah kebaca ya semuanya. Ini harus di bold, ini juga harus di bold teman-teman. Oke, udah jadi ya. Untuk heading-headingnya udah jadi semua. Untuk daftar gambarnya sendiri, contohnya saya akan menaruh daftar gambar di latar belakang ya, di rumusan masalah teman-teman. Nah, di rumusan masalah. Oke, kita langsung saja masukin gambar-gambarnya. Contoh
contoh gambarnya. Kita pilih dulu ya, kita masukin di rumusan masalah, kita contohnya masukin di situ ya teman-teman. Maaf banyak banget ternyata ya, didownloadkan aja. Nah contohnya kita pakai gambar ini ya, kita pakai gambar ini. Nah kok dia loh, astagfirullah. Oke, kita pakai gambar ini, gambarnya udah masuk teman-teman. Ini nanti bisa diperbaiki sendiri ataupun enggak, nggak apa. Habis itu kalau udah diklik gambarnya, klik kanan ya teman-teman. Habis itu insert caption. Setelah insert caption, kita ambil new label ya teman-teman. New label kita tulis di sini gambar 1 titik. Kenapa 1 titik? Karena ini ada di bab 1 teman-teman. Nanti kalau udah di bab 2 berarti gambar 2.1. Begitupun kalau ketika di bab 3. Nah ini contohnya, saya mau memberikan nama ini gambar amplop, gambar 1 amplop gitu ya teman-teman. Nih habis itu kita tekan OK. Nah otomatis dia akan ada di bawah sini ya teman-teman. Ini nanti tinggal diubah aja ke tengah. Habis itu dia punya font tinggal disamakan dengan fontnya kita, dan jadikan 12 fontnya, terus dinonaktifkan garis miringnya dan diganti warna menjadi warna hitam ya teman-teman. Udah seperti ini. Ini cara membuat gambar ya. Terus di bab 2 saya mau membuat yang namanya daftar, bukan daftar ya teman-teman, mau membuat tabel. Nah caranya teman-teman bisa ke insert, habis itu ke tabel. Contohnya ada, saya membuat 3 kolom tabel, samping dan ke bawah. Oke, ini udah ya teman-teman, maaf ya teman-teman. Kita perbaiki aja, nanti potong-potong aja. Oke, ini udah ya teman-teman. Nah ini terserah aja mau dinamakan apa. Kita kalau mau buat daftar tabel, klik lagi semuanya di blok. Habis itu klik kanan, insert caption lagi. Nah di sini kita pakai new label ya teman-teman. Ini tulisnya lah tabel 2 titik ya, 2 titik. Oke, di sini udah 2.1 karena dia otomatis ya teman-teman, karena ini adalah tabel pertama di bab 2. Saya mau menamakan tabel komunikasi aja. Oke, kita langsung tekan OK. Seperti tadi kita perbaiki dulu, diubah ke tengah, ubah fontnya jadi Times New Roman. Habis itu ubah juga besar ininya ya, fontnya tuh jadi 12. Nonaktifkan tanda miringnya dan juga ganti warna hitam. Oke, ini udah jadi seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Oke, selesai. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke bagian bagaimana cara membuat penomoran, daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar, dan nanti bagaimana susunan layout kertasnya ini kita buat yang tadinya potret jadi landscape ya. Oke, lanjut langsung saja. Yang pertama itu kita buat penomoran. Jadi sini kita akan buat 2 versi, yaitu angka Romawi sama yang angka biasa. Nah yang Romawi itu nanti batasnya sampai di daftar gambar, kemudian selanjutnya sama angka biasa itu dari bab 1 sampai nanti daftar pustaka. Oke, jadi kita header ini dulu ya teman-teman. Kemudian kita pilih page number, pilih bottom ini yang plain number 2 sudah. Kemudian kita tekan different first page nya. Oke. Kalau sudah kita close dulu karena kita mau bikin next page di bagian ini, karena kita membuat 2 nomor ya. Tuh, jadi nanti batas angka Romawinya itu sampai di daftar gambar. Oke, taruh kursornya di depan huruf B. Kemudian kita pergi ke layout, ke bridge, dan pilih yang next page. Oke, ini dia sudah terbagi ya. Jadi kita tekan 2 kali header gini, sudah jadi section 2, ini section 1. Oke, kita pertama akan buat penomoran di sini ya. Jadi kita pergi ke, kita tekan dulu, kita pergi ke page number, kemudian langsung ke format page number, dan pilih di number formatnya itu yang opsi ini nih. Oke, bisa dilihat di layar, dan start at
font. Oke. Nah terus untuk di sini kita buat lagi page number, pilih format page numbernya di angka ini ya, angka biasa, dan start at 1. Oke. Dan hapus fitur ini ya, different first page. Nah oke, seperti itu. Terus kita close nih. Oke, kalau seperti ini kita tekan dulu semuanya karena kita ubah formatnya ke font Times New Roman dan di ukuran 12. Begitu semua sudah terubah ya. Ini juga sudah. Kemudian kita buat daftar isi. Kita close ini dulu ya. Buat daftar isi. Mana daftar isi nih? Cara buat daftar isi, teman-teman pergi ke bagian reference. Ya, ke bagian reference dan pilih fitur table of content. Teman-teman pilih automatic table 1. Oke, ini sudah otomatis saja ya teman-teman. Yang untuk bagian ini kita hapus saja dan kita bisa klik semuanya untuk ubah formatnya ke font Times New Roman dan fontnya kasih ya di 12 ya besarnya. Nah ini sudah sangat gampang. Kemudian bagaimana untuk daftar tabel? Nah daftar tabelnya juga sama, teman-teman pergi ke reference juga, tapi teman-teman ke bagian insert caption ada fitur table of figures dialog. Nah ini, nah karena kita mau tabel jadi kita pilih caption labelnya di tabel. Lupa kita taruh tabelnya di bab 2, jadi sesuaikan ya. Oke, ini sudah ada dan ini juga tadi sudah terubah ya formatnya. Oh belum, kita ubah lagi. Nah seperti ini. Begitupun juga dengan gambar, teman-teman taruh kursornya sebelah sini, pergi ke yang sama di table of figures dialog, tapi teman-teman ubah nih caption labelnya jadi gambar 1 titik. Nah tadi kita taruh gambarnya di bab 1. Oke, seperti ini. Kita ubah lagi formatnya Times New Roman dan di nomor 12. Oke, selanjutnya bagaimana caranya kita mau buat kertas yang tadinya potret kayak gini jadi landscape. Oke teman-teman, kita kasihin dulu ya, kasih kecil. Caranya ini dari nih, teman-teman pergi ke layout, kemudian pergi ke page setup ini, tekan ini. Oke, kemudian pilih yang landscape dan di bagian apply itu kita ubah menjadi this point forward agar yang terubah hanya halaman ini saja, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa melihat ya, mana ya nih, jadi yang lainnya potret dan yang ini landscape, seperti itu. Kemudian setelah itu kembali sini dan buat potret. Tuh, kita kembalikan ini this point forward juga agar setelahnya juga kembali lagi seperti semula, seperti itu. Oke, coba kita lihat. Nah oke, seperti ini. Sekian pemaparan tugas yang kami buat, kurang lebihnya dimaafkan. Oke, bye bye guys. Bye bye.